dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nahwa Buana, dengan NIM akhir 023 dan teman-teman saya. Saya Gustia Komadiva Cita Dewi dengan NIM akhir 052. Saya Reinhard Maulana Mora dengan NIM akhir 131. Saya Angkel Pritama Purba dengan NIM akhir 071. Saya Madagasar Sukarantana dengan NIM akhir 019. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan proses isolasi DNA menggunakan bahan yaitu buah stroberi dan buah pembanding buah pisang. Stay tune! DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi penting bagi semua makhluk hidup. Untuk dapat mempelajari DNA, kita perlu mengisolasinya dari sel. Dan salah satu cara paling sederhana adalah melalui ekstraksi menggunakan deterjen, garam, serta alkohol. Deterjen berfungsi merusak membran sel sehingga DNA dapat keluar. Lalu garam membantu menstabilkan, dan alkohol digunakan untuk mengendapkan DNA agar tampak sebagai serabut putih. Dengan membandingkan keduanya, kita dapat melihat bagaimana perbedaan karakteristik buah mempengaruhi hasil isolasi DNA. Percobaan ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan langkah-langkah isolasi DNA menggunakan metode sederhana, lalu yang kedua mengamati hasil DNA yang diisolasi dari kedua buah, yang ketiga membandingkan jumlah dan ketebalan endapan DNA dari stroberi dan buah pisang, keempat mengetahui secara fisik kromosom DNA dari makhluk hidup, dan yang terakhir untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar biologi molekuler. Jadi ada dua rumusan masalah utama dalam percobaan kali ini, yaitu yang pertama bagaimana proses isolasi DNA pada buah stroberi dan juga buah pembandingnya, yaitu buah pisang dilakukan, dan yang kedua apakah terdapat perbedaan dari hasil isolasi DNA antara kedua jenis buah tersebut. Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk isolasi DNA, yang pertama itu alat. Untuk alat di sini ada pisau, kemudian plastik ziplock, kemudian wadah, saringan, sendok, dan gelas. Kemudian ada bahan. Di sini untuk bahan ada stroberi, pisang, air, alkohol, deterjen cair, serta garam. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita akan memotong pisang menjadi dua bagian, kemudian kupas atau bersihkan pisang dari kulitnya. Kemudian kita potong-potong pisangnya untuk mempermudah penghalusan, kemudian kita masukkan ke dalam plastik ziplock. Jika sudah masuk semuanya, kemudian tutup plastik ziplock dengan rapat dan hancurkan pisangnya. Untuk buah stroberi, kita buat perlakuan yang sama seperti pisang, yaitu dengan memotong kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam plastik ziplock. Setelah itu, tutup plastik ziplock dengan rapat dan hancurkan stroberinya. Selanjutnya, kita akan membuat larutan. Yang pertama, kita tambahkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Garam ini berfungsi untuk proses lisi sel atau pemecah sel. Kemudian kita tambahkan 1 sendok deterjen cair. Deterjen ini berfungsi untuk denaturasi protein di dalam sel. Kemudian kita akan tambahkan 10-30 ml air atau 3 sendok. Nah, selanjutnya kita campur aduk seperti ini sampai rata. Langkah selanjutnya, pisang yang sudah kita haluskan tadi, kita campurkan dengan larutan garam dan deterjen cair, kemudian kita tutup plastik ziplock dengan rapat dan campur hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita lakukan proses atau prosedur yang sama seperti pada pisang yang tadi, yaitu buah stroberi yang sudah halus, kita campurkan dengan larutan garam dan deterjen. Kemudian kita tutup plastik ziplock dengan rapat dan kita campur aduk seperti ini hingga menjadi rata. Selanjutnya, larutan campuran pisang, garam beserta deterjen tadi kita saring menggunakan saringan. Kemudian kita tunggu sampai larutan tersebut menetas dengan sendirinya. Kemudian setelah disaring, kita tambahkan alkohol 70%. Alkohol ini berfungsi untuk mempermudah presipitasi. Jika sudah, kita tunggu 2-3 menit.
Nah, hasilnya akan muncul seperti serat atau benang-benang atau lendir bening. Nah, yang berwarna putih bening ini adalah DNA dari pisang. Dan pada stroberi bisa kita lihat DNA-nya seperti ini. Stroberi memiliki jaringan yang lebih lunak dan jumlah materi genetik yang relatif lebih banyak, sehingga DNA lebih mudah diekstraksi dan terlihat. Sementara itu, buah pisang banyak mengandung polisakarida yang dapat menyebabkan larutan menjadi lebih kental, sehingga DNA yang dihasilkan terlihat lebih sedikit dan kurang jelas. Meskipun metode ini bersifat sederhana dan tidak menghasilkan DNA dengan tingkat kemurnian tinggi, namun cukup efektif untuk menunjukkan keberadaan DNA secara visual. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa isolasi DNA secara sederhana dapat dilakukan menggunakan bahan rumah tangga. Buah stroberi menghasilkan DNA yang lebih banyak dan lebih jelas dibandingkan dengan buah pisang. Metode sederhana ini sangat cocok digunakan sebagai pengenalan awal konsep biologi molekuler dan prinsip isolasi DNA. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.